الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifatis sujud. I'lam anna sajida litilawati lahu halani ahaduhuma ayyakuna kharijas sholati wasani ayyakuna fiha amma al-awwalu fa idha arada sujudah nawa sujuda tilawati wa kabbara lil ihrami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal fi sifatis sujudi, ku tetep ing dalam nerangaken sifat sujud. Fi sifatis sujudi, ku tetep ing dalam jelasaken atau nerangaken sifat sujud. Iklam ngertiya sapa sira. Iklam ngertiya sapa sira ing anna sajida satuhni wong kang sujud. Ketahuilah bahwasanya orang yang sujud litilawati krana maca Al-Qur'an. Litilawati krana maca Al-Qur'an lahu iku tetep kedue as-sajid. Lahu iku tetep kedue as-sajid halani utawi tingkah loro. Halani utawi tingkah loro ahaduhuma. Ahaduhuma utawi salah siji halani. Salah satu di antara keduanya adalah ayyakuna iku yen ono sapa sajid. Ayakuna iku yen ana sapa sajid kharijas sholati, ku tetep ing dalam jabane salat. Kharijas sholati, ku tetep ing dalam jabane salat. Wasani utawi kang nomor loro. Wasani utawi kang nomor loro ayakuna iku yen ana sapa sajid. Ayakuna iku yen ana sapa sajid kharijas sholati, fiha iku tetap ing dalam salat. Wasani utawi kang nomor loro ayakuna iku yen ana sapa sajid fiha iku tetap ing dalam salat. Amal awal anapun utawi kang awal, fa idza arada mongko iku tetep ing dalam nalikane ngarepaken sapa sajid. Mongko iku tetep ing dalam nalikane ngarepaken sapa sajid as-sujuda ing sujud. Nawa mongko niat sapa sajid atau sapa qori. Nawa mongko niat sapa qori sujud tilawati ing sujud tilawah. Wa kabbara lan takbir sapa sajid utawa sapa qari lil ihrami krana takbiratul ihram. Wa kabbara lan takbir sapa qari lil ihrami krana takbiratul ihram. Wa rafa'alan ngangkat sapa qari yadaihi ing tangan loro ni qari hal wa mangkibahi hale ngelurusi pundak loro ni qari. Hadwa mangkibahi hale ngelurusi pundak lorone qari. Kama kaya barang yaf'alu kang agawe sapa qari fi takbiratul ihrami ing dalem takbiratul ihram. Fi takbiratul ihrami ing dalem takbiratul ihram lis sholati krana arai salat. Lissolati krono arai sholat. Summa yukabbiru nuli kari-kari takbir sapa qari takbiratan kelawan takbir
ukhra kang liya lil hawi krana tumurun ila sujudi maring sujud krana tumurun ila sujudi maring sujud wala yarfa'u lan orang ngangkat sapa qari fiha ing dalam takbiratan ukhra wala yarfa'u lan orang ngangkat sapa qari fiha ing dalam takbiratan ukhra al-yada ing tangan wa hadhihi takbiratu utawi ikilah takbir as-saniyah kang nomor loro wa hadhihi takbiratu utawi ikilah takbir as-saniyatu kang nomor loro mustahabbatun iku kang den sunataken mustahabbatun iku kang den sunataken laisat ora ana apa takbir as-saniyah laisat ora ana apa takbir as-saniyah iku bisyaratin kelawan syarat katakbirati sajdati sholati kaya takbire sujud ing dalam salat katakbirati sajdati sholati kaya takbire sujud ing dalam salat wa amma takbiratu anapun utawi takbir al-ula kang awal iku takbiratul ihrami iku takbiratul ihram fa fiha maka iku tetep ing dalam takbiratul ula fa fiha maka iku tetep ing dalam takbiratul ula salah satu wujuhin utawi telu pira-pira wajah li ashabina kedua pira-pira ashabi kita li ashabina kedua pira-pira ashabi kita adharba utawi luwih pertelone salasah utawi luwih pertelone salasah wa huwa utawi adharuha wa huwa utawi adharuha qaulul aktsarin iku daune luwih akeh-akeh ulama qaulul aktsarin iku luwih akeh-akeh ulama minhum setengah saking ashabuna anna iku sa'tuhuni takbiratul ula anha iku sa'tuhuni takbiratul ula ruknun iku rukun wala yasihu lan ora sah as-sujudu apa sujud illa biha angin kelawan takbiratul ula wala yasihu lan ora sah as-sujudu apa sujud illa biha angin kelawan takbiratul ula wasani utawi kang nomor loro annaha iku takbiratul ula mustahabbatun iku den sunataken walau turikat lan lamun den tinggal apa takbiratul ula lan lamun den tinggal apa takbiratul ula saha mongko sah as-sujud apa sujud hada utawi iki asani wa hadza utawi iki asani qaulu syekh iku dauni syekh Abi Muhammad Al-Juwaini rupane Syekh Muhammad Al-Juwaini wasalis utawi kang nomor 3 laisat iku ora ana apa takbiratul ula mustahabbatan iku den sunataken wasalis utawi kang nomor 3 laisat iku ora ana apa takbiratul ula mustahabbatan iku den sunataken wallahu utawi Allah a'lamu iku luwih weruh subhanallah summa ingkana nuli kari lamun ana alladzi sapa wong summa ingkana nuli kari lamun ana alladzi sapa wong yuridu kang ngarepaken sapa alladzi yuridu kang ngarepaken sapa alladzi as-sujuda ing sujud qaiman iku kang ngadeg qaiman iku kang ngadeg kabaro mongko takbir sapa alladzi lil ihrami krana takbiratul ihram fi hali qiyamihi ing dalam tingkah ngadeg alladzi kabaro mongko takbir sapa alladzi lil ihrami krana takbiratul ihram fi hali qiyamihi ing dalam tingkah ngadeg alladzi summa yukabbiru nuli kari-kari takbir sapa alladzi lisujudi krana sujud fin hitatihi ing dalam tumuruni alladzi ila sujudi maring sujud
fi hifatihi ing dalam tumuruni alladzi ila sujudi maring sujud. Wa in kana lamun ana sapa alladzi jalisan iku kang lungguh. Wa in kana lamun ana sapa alladzi jalisan iku kang lungguh faqad qala wa teman-teman dawuh jamaatun sapa pira-pira golongan ulama min ashabina saking pira-pira santri kita. Ing dawuhne yustahabbu den sunatakan lahu kedua alladzi jalis. Disunahkan bagi mereka yang ingin melakukan sujud tilawah yang sebelumnya dalam posisi duduk. Yustahabbu dan sunatakan lahu kedua alladzi jalis ayyakuma apa yen to ngadeg sapa alladzi ayyakuma apa yen to ngadeg sapa alladzi fayukabbiranu litakbir sapa alladzi fayukabbiranu litakbir sapa alladzi lil ihram ikrana takbiratul ihram wa iman hali wong kang ngadeg. Sumaya wa nuli kari-kari tumurun sapa alladzi lisujudi karena sujud. Kama kaya keterangan idza kana ing dalem nalikane ana sapa alladzi fil ibtidai ing dalem kawitane kok iman iku ngadeg. Fil ibtidai ing dalem kawitane kok iman iku ngadeg. Wa dalilu hada utawi dalil ikilah qaul. Wa dalilu hada utawi dalil ikilah qaul al-qiyasu iku qiyas alal ihram ing atase takbiratul ihram was sujud lan sujud fi shalat ing dalam salat. Wa mimman lan iku setengah saking wong naso kang martelakaken sapa man ala hada ing atase ikilah qaul. Wa mimman lan iku setengah saking wong naso kang martelakaken sapa man ala hada ing atase ikilah qaul. Wa jazamalan tepakan bihi kelawan hada kelawan qaul. Wa jazamalan tepakan bihi kelawan hada utawa kelawan qaul min a'immati ashabina saking pira-pira imami ashabi kita. Syekh utawi guru rupane Syekh Abu Hamid Abu Muhammad Al-Juwaini. Wal qadi lan qadi rupane qadine Husain. Wa sahibahu lan kanca luruni al-qadi. Wa sahibahu lan kanca luruni al-qadi rupane sahibut tatimmah, rupane wong kang ngarang kitab at-tatimmah, wa tadhib lan wong kang ngarang kitab at-tadhib. Wal imamu lan imam al-muhaqqiqu kang nyataaken ilmuni rupani Abul Qasim Ar-Rafi'i rupani Syekh Abul Qasim Ar-Rafi'i. Wa hakahu lan nyritakaken ku ing hada Imamul Haramain sapa Imam Haramain an walidihi saking wong tuane Imam Haramain rupani Syekh Abi Muhammad Tsumma anggara nuli kari-kari ngingkari sapa Imamul Haramain ing hada. Tsumma anggara nuli kari-kari ngingkari sapa Imam Haramain ing hada wa qala dawu sapa Imamul Haramain lam aro ing dawu lam aro ora ningali sapa ingsun li hada maring ikilah qaul fihi ing dalem aslan ing dalil wala dzikra lan ing den sebut aslan ing dalil wala dzikra lan ora ing sebut ing den sebut. Wa hadzal ladzi utawi ikilah perkara kala kang dawuh ing alladzi Imamul Haramain sapa Imam Haramain zahirun iku pertelo. Zahirun iku pertelo falam yasbut mongko ora tetep fihi dalam hadza syai'un apa suci-suci. Falam yasbut mongko ora tetep fihi dalam hadza syai'un apa suci-suci. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala amman lan ora saking wong yang tadi kang manut sapa man bihi kelawan kanjeng Nabi minas salafi saking ulama salaf. Wala ta'aradalan ora martelaaken lahu maring hada lan ora martelaaken lahu maring hada al-jumhur sapa agung-agung ulama min ashabina saking pira-pira santri kita lahu maring hada al-jumhur sapa agung-agung ulama min ashabina saking pira-pira santri kita wallahu ta'ala a'lamu ikul wa sapa Allah
alamu ikul wahbiruso sopo Allah. Faslun fi sifat sujud. Pasal ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya sujud. Iklam, ketahuilah bahwasanya orang yang melakukan sujud tilawah maksudnya, ini lahu halani, memiliki dua keadaan. Jadi kita yang sedang melakukan sujud tilawah ini ada dua posisi. Yang pertama adalah ayakuna kharijus sholat. Yang pertama, orang yang melakukan sujud tilawah ini di luar kondisi sholat. Wasani ayakuna fiha, dan yang kedua, orang yang sujud ini dilaksanakan dalam keadaan sholat. Maksudnya dalam keadaan sholat ini artinya dia pas waktu sholat, setelah membaca Fatihah dia membaca ayat-ayat sajadah. Untuk yang pertama ayakuna kharijas sholat, ini memang kondisinya tidak dalam keadaan sholat ya. Dia mendengarkan atau menyimak bacaan orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian pas dengan ayat sajadah lalu mereka melakukan sujud tilawah. Jadi artinya orang yang melakukan sujud tilawah itu ada dua posisi, bisa dilakukan dalam sholat, juga bisa dilakukan di luar sholat. Kemudian masalah pelaksanaannya ini beda. Amal awalu fa idza arada sujuda nawa as-sujuda tilawah. Yang pertama artinya kondisi yang melakukan sujud ini tidak dalam keadaan sholat, di luar sholat, nyimak Al-Quran, ngaji Al-Quran misalnya. Ketika ingin melakukan sujud tilawah, maka dia yang pertama harus ada niat ya, ada niatan. Nawaitu sujud dan tilawah ya. Setelah itu wakabbara lil ihram, setelah itu takbiratul ihram. Ada artinya dia niat terlebih dahulu, nawaitu sujud dan tilawah. Langsung kemudian takbiratul ihram ya. Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi kama yaqul fi takbiratul ihram di shalah. Kemudian setelah dia ketika membaca mengatakan takbiratul ihram Allahu Akbar, ini tangannya, kedua tangannya ini melurusi pundak keduanya si sajid ini ya. Seperti halnya kita melakukan sholat. Jadi takbiratul ihramnya sujud tilawah dengan takbiratul ihramnya kita melakukan sholat ini sama. Jadi kedua tangan ini melurusi pundak ya, melurusi pundak ya. Ya seperti kita pelajari di kitab-kitab fikih cara takbiratul ihram. Setelah itu summa yukabbiru takbiratan ukhra. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, ini harus mengatakan atau mengucapkan lafaz takbir kedua ya. Jadi takbir pertama itu mengangkat kedua tangan ya. Yang kedua ini takbir ya Allahu Akbar untuk melakukan sujud tilawah, tapi wala yarfa'u fihal yada, tidak usah mengangkat kedua tangannya. Setelah takbir Allahu Akbar, ketika mau melakukan sujud maka langsung sudah Allahu Akbar, tidak usah takbir dengan mengangkat kedua tangannya. Ini praktek kalau posisi kita melakukan sujud tilawah ini di luar sholat. Jadi setelah takbiratul ihram yang pertama, kedua tangannya melurusi pundak si sajid orang yang sholat. Ini sama halnya kita melakukan takbiratul ihram ketika waktu sholat ya. Kita ketika waktu sholat kan seperti itu, kedua tangan kita ini dihadapkan ke arah kiblat. Jangan Allahu Akbar, jangan gini kalau takbiratul ihram. Jadi sekiranya pundaknya, tangannya ini melurusi kepada pundak, kedua pundaknya. Wa hadhihi takbiratus saniyah mustahabbah. Jadi takbiratul ihram yang kedua. Nah, jadi ada takbir yang pertama, ada istilahnya takbir yang kedua. Yang kedua ini tidak usah mengangkat kedua tangan. Hukum takbiratul ihram yang kedua ini adalah mustahabbah, laisat bisartin. Hukumnya sunnah.
ya. Toh kita misalnya tidak mau takbir langsung Allahu Akbar misalnya ketika takbir yang pertama kemudian sujud, itu tidak masalah karena itu hanya sunnah, laisat bisartin, bukan termasuk bagian syarat dalam melakukan sujud tilawah, cuma sunnah. Tapi ketika ingin melakukannya maka ya sunnah. Kita ketika melakukan mendapatkan pahala dan sholatnya lebih sempurna. Ini kalau takbiratul ihramnya yang kedua. Kalau yang pertama, setelah niat kemudian takbiratul ihram, ini harus mengangkat kedua tangannya seperti kita sholat. Nah, kemudian wa amma takbiratul ula. Nah, sekarang juga ulama itu berbeda pendapat ketika menanggapi takbiratul ihramnya sujud. Nah, yang pertama, takbiratul ihram fa fiha salasat aujuhil ashabina. Jadi banyak masih para ulama ini memperdebatkan takbiratul ihram yang pertama. Ini hukumnya apa? Kalau hukum yang kedua sudah jelas, itu sunnah, bukan termasuk rukun, bukan termasuk syarat, ya. Bukan termasuk syarat. Seandainya syarat, ya maka ya tidak sah sujudnya karena persyaratan, ya. Karena syarat itu ya bila dilanggar ya maka tidak akan berhasil, ya. Syarat dari orang yang sholat harus punya wudu, ya. Jadi kalau sholat tanpa wudu maka bukan sholat, tidak, masih belum dianggap sholat. Takbiratul ihram yang kedua ini hukumnya sunnah dan bukan syarat. Sekarang hukum takbiratul ihram yang pertama ini apa? Nah, hukum takbiratul ihram yang pertama ini apa? Ini ada 3 pendapat. Yang lebih jelas itu pendapatnya para ulama annaha ruknun, bahwa takbiratul ihram yang pertama, ya, ini hukumnya adalah wajib, ya, rukun, termasuk rukun, ya. Kalau rukun dilanggar ya tidak sah sujudnya. Makanya wala yasihu as-sujud illa biha. Sujud tanpa melakukan takbiratul ihram yang pertama ini tidak sah sujudnya. Jadi kalau kita mau melakukan sujud dengan sah kemudian sempurna, kita ya takbiratul ihram yang pertama dengan niat nawaitu sujud dan tilawah takbiratul ihram, jangan rakaat ini, ya. Ini bukan sholat, ya. Saya niat sujud tilawah cukup sudah, ya. Dengan bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ya, bahasa Persia, bahasa semuanya, ya. Allah paham dengan bahasa-bahasa apapun, ya. Bahasa Madura tidak apa-apa. Kulah niat sujud, lillahi ta'ala, langsung melakukan sujud. Sebelum sujud sunnah juga mengucapkan lafaz takbiratul ihram, tapi tidak usah mengangkat kedua tangan, ya. Tuh. Kemudian pendapat yang kedua tentang masalah takbiratul ihram yang pertama, annaha mustahabbah, sunnah, ya. Takbiratul ihram yang pertama sunnah, yang kedua sunnah, yang pertama pun juga sunnah. Ini kata ulama yang kedua, ya. Jadi walau turikat as-soha sujud, meskipun dia tidak takbiratul ihram di pertama, maka tetap dianggap sah sujudnya. Ini kalau pendapat yang kedua. Ini adalah pendapatnya Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Yang ketiga ini malah lebih laisat mustahabbah, tidak sunnah, itu tidak sunnah, ya. Jadi takbiratul ihram yang pertama ini ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan laisat mustahabbah, tidak sunnah. Ini adalah praktek ketika kita hendak melakukan sujud tilawah. Ada 2 kondisi, bisa dilakukan dalam kondisi sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Itu dalam kondisi sholat ya setelah Fatihah kemudian baca ayat sajadah langsung takbir, kemudian ya seperti tadi keterangannya, bisa dengan takbiratul ihram yang kedua mengatakan, tapi tidak usah mengangkat kedua tangan, cukup dengan Allahu Akbar kemudian sujud.
Summa in kana alladhi yuridu sujuda qa'iman kabbara lil ihram fi hali qiyamihi. Ini apabila orang yang ingin melakukan sujud ini dalam keadaan posisinya qa'iman, berdiri, ya. Kondisi kita sudah berdiri, ya, untuk melakukan sujud tilawah, ya cuma kita takbiratul ihram dalam posisi itu, ya, Allahu Akbar misalnya. Setelah takbiratul ihram kemudian melakukan takbir untuk melakukan sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, sujud. Setelah itu bangun dari sujudnya. Sekarang wa ingkana jalisan, kalau posisi kita ingin melakukan sujud tilawah ini sebelumnya ini dalam posisi duduk, ya, maka gimana? Apa langsung ketika kita santai-santai nyimak Al-Quran langsung sujud begitu saja? Tidak. Maka faqad qala jama'atun min ashabina tetap yusahabu lahu ayyakuma, berdiri dulu, ya. Ketika posisi kita semuanya dalam keadaan duduk mendengarkan ayat sajadah, berdiri, jangan melakukan sujud tilawah yang sebelumnya posisinya ini dalam keadaan duduk, ya. Jadi sunnah baginya ini untuk berdiri, ya, berdiri kemudian takbir, ya, seperti yang di atas itu sudah takbir, kemudian takbir lagi, ya. Yang pertama takbir dengan mengangkat kedua tangannya. Kalau yang kedua ini tidak usah mengangkat kedua tangan. Kama idza kana fil ibtida' qa'iman. Lah apa dalilnya? Wa dalilu hada, dalil dari pendapat-pendapat ini, ya. Jadi orang yang melakukan sujud tilawah dalam posisi duduk ini harus berdiri terlebih dahulu. Kemudian orang yang melakukan sujud ini terlebih dahulu ada takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangannya. Ini apa dalilnya? Wa dalilu hada al-qiyasu 'alal ihram was sujud fis shalah. Dalilnya memang dikiaskan terhadap takbiratul ihram dalam keadaan dalam kondisi sholatnya. Kita kalau dalam keadaan sholat, sebelum kita melakukan sujud, nah, itu pasti kita berdiri terlebih dahulu. Ini dalilnya dikiaskan, disamakan. Kias itu disamakan. Jadi dalilnya orang yang melakukan takbiratul ihram dalam posisi berdiri ini memang dikiaskan dengan orang yang melakukan sujud dalam posisi sholat. Nah, ini kan sebelumnya posisinya adalah berdiri, ya. Berdiri kemudian duduk. Nah, tadi tidak ada duduk kemudian sujud, nah, tapi berdiri terlebih dahulu kemudian sujud. Nah, ini adalah dalilnya, artinya dikiaskan dengan posisi kita dalam sholat, ya. Di antara para ulama yang menas terhadap pendapat ini adalah Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, kemudian Qadhi Husain dan kedua temannya, pengarang kitab Tatimah dan pengarang kitab At-Tahdhib. Kemudian yang mendukung lagi adalah Abul Qasim Ar-Rafi'i. Nah, ini. Jadi memang ketika kita ingin melakukan sujud tilawah ini harus berdiri terlebih dahulu, ya. Kemudian summa angkarahu wa qala. Ada juga pendapat ulama Imam Haramain ini mengingkari pendapat di atas. Kata Imam Haramain tidak seperti itu. Sampai detik ini lam ara li hadza aslan wala tikron. Kata Imam Haramain, sampai detik ini saya belum pernah melihat dan menemukan dalil-dalil terhadap orang yang melakukan sujud ini sebelumnya ini harus berdiri terlebih dahulu. Nah, ini adalah pendapat dari Imam Haramain yang mengingkari terhadap pendapat para ulama yang memperbolehkan bahwa sebelum sujud itu harus berdiri terlebih dahulu. Nah, ini memang ini tidak ada ketepat. Wa hadzal ladzi qalahu Imamul Haramain, jelas, ya. Memang pendapat Imam Haramain yang mengingkari dengan pendapat di atas ini memang jelas, dan itu murni memang tidak ada nas atau ketetapan dari Rasulullah, tidak ada hadisnya. Cuma dalilnya adalah kias saja, menyamakan saja. Juga tidak ditemukan dari para ulama salaf.
dan juga tidak ada penjelasan dari ulama jumhur tentang orang yang melakukan sujud tilawah ini diharuskan berdiri terlebih dahulu. Artinya apa? Ada juga ulama yang memperbolehkan langsung sujud. Ya. Jadi kita mendengar ayat-ayat sajadah dalam posisi duduk, ada juga yang memperbolehkan langsung sujud. Ada yang juga memperbolehkan berdiri terlebih dahulu kemudian sujud. Ya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah.